Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali untuk memberitakan firman Tuhan. Dan topik kita malam ini adalah mukjizat karena iman yang besar. Injil Lukas pasal 7 ayat 9 sampai 10. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sangat percaya bahwa mukjizat masih terjadi sampai hari ini. Alkitab berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Artinya, pribadinya, sifat-sifatnya tetap sama. Belas kasihan yang menggerakkan Yesus di zaman dulu untuk menolong orang-orang susah masih tetap sama sampai hari ini. Kuasa Yesus yang berkuasa untuk melakukan mukjizat menolong orang susah pada zaman itu tetap sama. Berarti sampai hari ini Tuhan tetap menyatakan kuasa, mukjizat, kemuliaannya dalam hidup orang percaya. Karena Yesus sendiri berkata, "Jika engkau tidak bimbang dan tidak ragu apa yang kau ucapkan, pasti akan terjadi." Dan Yesus juga berkata, apa yang kamu imani pasti akan terjadi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mukjizat adalah pemeliharaan Tuhan yang supernatural. Memang kita nggak bisa hidup hanya dari mukjizat, tapi mukjizat adalah bagian dari setiap orang yang percaya. Nah, dalam konteks yang baru kita baca, dijelaskan ada seorang perwira yang punya iman yang besar. Karena dia punya iman yang besar, melihat mukjizat. Hambanya yang hampir mati, hambanya yang sakit keras, akhirnya sehat kembali. Yesus heran melihat besarnya iman orang ini. Sampai dia bilang, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai di antara orang Israel. Padahal bangsa Israel gudangnya orang-orang beriman. Pertanyaan saya sederhana, kalau Yesus datang ke rumah kita, kalau Yesus menjumpai saudara dan lihat iman kita, apakah dia heran karena kita juga punya iman yang besar? Atau sebaliknya dia heran karena iman kita tidak pernah bertumbuh-bertumbuh? Tidak semua orang yang mengaku diri sebagai Kristen, tidak semua orang bahkan yang melayani di gereja punya iman yang besar. Saudara bayangkan, murid-murid bersama dengan Yesus 3,5 tahun. Mereka melihat perkara-perkara yang luar biasa. Yesus membangkitkan orang mati, melihat air berubah jadi anggur, melihat 5 roti, 2 ikan cukup buat 5.000 orang. Tapi Yesus menegur mereka karena mereka masih punya iman yang kecil. Yesus bilang, berapa lama lagi saya tinggal bersama dengan kamu, hai orang yang kurang percaya. Kalau kita percaya, maka kita lihat kuasa dan mukjizat Tuhan. Nah, karena itu pertanyaan sederhana, apa ciri iman yang besar? Yang pertama, orang yang bisa menghargai orang yang tidak layak dihargai. Perwira ini punya hamba, dan hamba itu sedang sakit dan hampir mati. Tetapi Alkitab mencatat, dia sibuk untuk mendatangkan kebaikan. Dia menghargainya, dia menolongnya. Orang yang punya iman adalah orang yang punya kepekaan melihat kebutuhan orang-orang susah. Ada banyak orang bisa menghargai orang-orang di atasnya. Banyak orang karena dia kaya, lalu dia hargai. Karena dia bosnya, dia pimpin aja dihargai. Nah, tapi di sisi yang lain, waktu dia ketemu sama orang-orang kecil, waktu dia ketemu sama orang-orang susah, dia bukannya menolong, tapi menginjak. Nah, tapi perwira ini punya hati yang sangat luar biasa. Hamba pada zaman itu tidak berguna, tidak mesti dihargai. Kalau mau mati, mati aja. Kalau mau diganti, tinggal diganti. Nah, tapi walaupun dia hampir mati, tetap dia upayakan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Orang tidak peduli seberapa banyak yang Anda punya, sampai mereka tahu kita peduli kepadanya. Karena itu sebagai orang Kristen kita harus peduli kepada orang lain. Yang kedua, apa ciri iman yang besar? Yang kedua adalah orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Perwira ini disaksikan oleh orang-orang Yahudi.
Dia layak engkau tolong karena dialah yang membangun pekerjaan Tuhan. Nah, berarti dari situ bisa kita lihat setiap orang yang membantu pekerjaan Tuhan pasti layak ditolong oleh Tuhan. Memang kita nggak membantu pekerjaan Tuhan, membangun gereja atau melayani di gereja bukan untuk lihat mukjizat, tapi orang yang tulus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan, ujungnya pasti akan lihat mukjizat. Mungkin kita nggak punya uang yang banyak untuk membangun rumah Tuhan, tapi kan kita punya talenta, kita punya karunia yang Tuhan berikan buat kita. Kita punya kemampuan untuk bicara, memberitakan firman, sehingga melalui perkataan kita orang diberkati, melalui perkataan kita orang diselamatkan. Yang ketiga apa? Ciri orang yang punya iman besar, yaitu orang yang rendah hati. Perwira ini berkata, rumahku dan aku tidak layak menerima Tuhan. Padahal dia seorang perwira, dia punya uang ya banyak, tetapi dia gak membanggakan apa yang dia punya. Dia gak membanggakan jabatannya karena dia sadar apa yang dia punya semua berasal dari Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka dia sadar dia tidak ada apa-apanya. Pada zaman itu perwira, para tentara biasanya punya jiwa yang keras, biasanya suka memeras, biasanya suka merampas. Makanya salah satu yang ditegur oleh Nabi Yohanes adalah tentara-tentara. Dia bilang jangan suka merampas, jangan suka memeras. Nah, tapi orang ini sangat berbeda. Dia tunjukkan kerendahan hatinya. Dia bilang, aku tidak layak di hadapan Tuhan. Orang yang sombong membanggakan siapa dirinya, tapi orang yang rendah hati, Alkitab bilang, pada ujungnya dia diangkat oleh Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, apa ciri iman yang besar? Yang keempat, tidak membatasi kuasa Tuhan. Perwira itu berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Padahal sebetulnya penyakitnya sudah sangat parah, sudah hampir mati. Kadang-kadang kita kan kalau lihat orang yang hampir mati, udahlah didoain aja, panggil pendeta, didoain supaya dia mati. Nah, tapi ini punya harapan yang luar biasa, karena dia tahu bagi Allah tidak ada yang terbatas. Itu sebabnya jangan batasi kuasa Tuhan dengan waktu, jangan batasi kuasa Tuhan dengan tempat, dengan cara. Karena ada banyak orang membatasi kuasa Tuhan dengan berkata, oh kalau nggak pendeta itu yang doain maka saya nggak akan sembuh. Loh, ini bukan soal pendeta, ini soal kuasa Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang Yesus sampaikan pasti akan terjadi. Doa saya biar kita semua berjumpa dengan mukjizat dan Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya.